Untuk pencapaian ini saya ucapkan selamat. Tapi apa saya harus bilang wow gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang saya hormati Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi, beserta seluruh jajaran dan hadirin yang hadir. Terima kasih. Ini menjadi momen yang penting, Bapak, menindaklanjuti apa yang telah dipaparkan pada tanggal 26 Mei 2025 dalam RDP kita terakhir kemarin. Begitu. Dan eh, saya catat tadi beberapa poin yang cukup penting bahwa jumlah desa kelurahan itu 83.762, jumlah desa kelurahan yang sudah membentuk KDMP melalui Musdesus 80.560, jumlah KDMP berbadan hukum 77.086 atau setara 95,69%. Untuk pencapaian ini saya ucapkan selamat. Tapi apa saya harus bilang wow gitu? Ini bukan sesuatu, menurut saya sepakat dengan teman-teman yang lain. Ini baru permukaan dan sangat teknis. Ini belum masuk ke dalam substansi begitu. Saya berpegang pada tetap Asta Cita nomor 6 bahwa membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Dan instrumennya seperti yang dikatakan oleh Presiden adalah melalui koperasi. Di slide nomor 14 saya disampaikan dasar saya adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, ini dari Pak Prabowo. Perekonomian disusun atas asas kekeluargaan. Dan saya sangat mendukung segala upaya menggerakkan koperasi di Indonesia karena koperasi adalah sarana untuk membantu rakyat dan saudara-saudara kita yang masih lemah ekonominya. Di dalam keputusan rapat dengar pendapat 26 Mei 2025 pukul 14.36 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menyampaikan catatan-catatan dan beberapa pertanyaan yang harusnya dijawab 7 hari setelah tanggal 26 begitu. Tetapi sejauh ini saya tidak menerima jawaban yang komprehensif begitu. Terbukti dengan roadmap yang ada, yang disampaikan saya sepakat dengan teman-teman yang lain. Ini belum roadmap ya. Jadi kalau saya menyampaikan beberapa catatan ini uh, semata-mata karena sama dengan teman-teman Komisi 6 lainnya. Kami ingin ini berhasil. Karena kami meyakini bahwa koperasi adalah instrumen untuk terselenggaranya demokrasi ekonomi Pancasila begitu. Dan saya cukup membaca seperti biasa begitu Pak. Saya akan melanjutkan sedikit izin pimpinan apa yang disampaikan di dalam roadmap pembangunan pertama Indonesia yang disebut dengan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang totalnya terdiri dari 4.647 halaman, 17 jilid, 8 buku, 1.945 paragraf. Dan di dalamnya tersebar gagasan koperasi. Gagasan koperasi yang ada saya menengarai tentu saja berasal dari perspektif yang dibangun dan disampaikan oleh para pendiri bangsa kita. Ada Bung Hatta, tetapi juga ada Pak Margono Joyo Hadikusumo. Dan ini membuat saya berpikir bahwa cita-cita Presiden Prabowo tentulah sebetulnya ingin apa yang telah digoreskan oleh kakeknya Pak Margono Jaya Hadikusumo bersama Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi, itu kali ini di dalam masa pemerintahannya bisa berjalan secara efektif, efisien begitu. Saya sepakat tadi bahwa Bapak mengatakan menginginkan Koperasi Desa Merah Putih ini memiliki suatu policy yang strategis dan terukur. Pertanyaannya, bagaimana bisa terukur ketika di halaman peta jalan di slide 19, mohon maaf kalau harus saya sampaikan, itu bukan peta jalan. Peta jalan tidak seperti itu. Saya kembali mengutip prinsip
Presiden Prabowo yang selalu mengatakan evidence-based arguments, maka semua policy itu harus evidence-based policy begitu. Tadi Pak Darmadi mengatakan harus ada fakta empiris. Fakta empiris itu hanya bisa diperoleh ketika evidence-based policy, Bapak. Terutama Pak Ses ini, kayak saya yakin roadmap ini nanti heavy-nya akan disusun oleh Pak Ses beserta jajaran birokrasinya. Nah, saya mengusulkan bahwa blueprint, mari kami sangat terbuka, kami sangat desire atau berhasrat untuk terlibat di dalam perumusan blueprint roadmap pembangunan koperasi ini begitu. Oleh karena itu saya mengusulkan bahwa blueprint yang disusun oleh Kementerian Koperasi bisa setidaknya kita susun berdasarkan tripola. Pola project, research-nya seperti apa, dan akan ada mock-up 104 percontohan. Itu adalah riset bagi kita. Boleh dikatakan seperti itu. Lalu kemudian pola kedua adalah pola penjelasan. Dari hasil 104 mock-up di 38 provinsi ini, maka akan ditemukan evidence-nya seperti apa, lalu susunlah rincian perencanaannya. Itu pola perencanaan. Lalu baru pola anggaran, Pak. Dari situ kita baru bisa menyusun suatu roadmap yang terencana, terukur, terintegrasi, dan tepat sasaran. Dengan tidak melupakan syarat pentingnya adanya basis data yang akurat, aktual, dan relevan. Pada kesempatan ini saya secara pribadi mengucapkan terima kasih telah diberi ruang untuk melakukan riset kolaborasi bersama pemerintah Kabupaten Badung, pemerintah Desa Bongkasa Pertiwi, dan juga dengan IPB University untuk bagaimana kita mengusulkan adanya koperasi Desa Merah Putih berbasis data presisi. Dan harus saya sampaikan, ini dana pribadi, tidak ada barangkali nanti teman-teman yang lain, ini dana pribadi yang saya kira kewajiban kita. Sebisa mungkin saya akan melakukan semacam ya penyusunan roadmap yang terarah, terukur, tepat sasaran.